Hebatnya Adian Apitupulu saat menjelaskan fakta-fakta kebenaran. Politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu dengan Fadlizon dan Rocky Gerung pada saat diskusi dalam acara ILC. Bungkaman sekaligus pernyataan politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu membuat politikus Partai Gerindra Fadlizon dan Rocky Gerung sontak terdiam. Hal tersebut terjadi saat mereka tak mampu membendung fakta-fakta yang diungkap oleh Adian Apitupulu. Tentang survei, dari sekian banyak survei memang yang di bawah 50% baru surveinya median ya. Dan memang beberapa kali, misalnya contohnya 26 Juni 2014 median juga mengatakan bahwa Jokowi kalah. Tetapi sekitar 13 hari 14 hari kemudian ketika pemilunya sudah berjalan, Jokowi yang menang. Artinya bahwa belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ya mungkin kenapa survei Jokowi di sini sangat kecil versi median, ya mungkin karena subsidi silang tadi. Bagaimanapun juga kan biasanya yang subsidi itu kecil-kecil ya, sehingga hasilnya juga kecil. Nah itu yang kedua. Nah terus yang ketiga, saya agak bingung misalnya kemudian Jokowi misalnya mau dikalahkan dan Leoni. Kalau menurut saya Jokowi hanya mungkin kalah ketika ada yang punya prestasi lebih daripada Jokowi. Jadi kalau misalnya kemudian kita gunakan acara Reuni 212 ini kemudian dijadikan alat ukur elektabilitas, menurut saya nggak tepat. Bagaimanapun juga yang dilakukan oleh Jokowi itu prestasinya jelas, dan dia tidak punya lawan sampai hari ini untuk menandingi prestasi-prestasi dia. Nah, tapi sekali lagi kalau misalnya Bang Karli katakan bahwa ada kaitannya mungkin sehingga memilih judul ini, saya pikir ini persoalan pola yang berbeda. Maksud saya beda begini, Jokowi tidak akan mendatangkan sekian banyak orang, tidak akan mendatangkan berjuta-juta orang, tapi menurut saya Jokowi lah yang akan mendatangi berjuta-juta orang. Dia lah yang akan mendatangi berjuta-juta rumah, dia akan menyentuh berjuta-juta orang, dan itu pola yang sejak lama dia lakukan, yang berusukan tuh. Jadi jangan kita berpikir bahwa kemudian kita gagap, panik, khawatir lalu membuat tandingan yang lebih besar, enggak. Saya percaya bahwa pilihan yang dilakukan Jokowi bukan mendatangkan berjuta-juta orang, tapi mendatangi berjuta-juta orang yang lain di desa-desa, di kampung-kampung, di berbagai provinsi, dan itu dibuktikan kemarin. Dia bersepeda, dia ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Nah kalau apa yang disampaikan oleh abang kita tadi soal kebebasan pers itu punya banyak persepsi ya. Ketika mewajibkan pemberitaan juga itu melanggar kebebasan pers, Bang. Nggak bisa. Bahkan di era keterbukaan sekarang itu, ketika HUT kemerdekaan pun ada media yang tidak memberitakan dan tidak masalah. Yang mungkin harus abang jelaskan adalah ketika misalnya titik Soeharto mengkaitkan antara Prabowo dengan program-program Orde Baru. Dalam konteks pers harus bisa dijelaskan tuh, sekian puluh media yang dibredel di zaman Orde Baru. Kalau diidentikan sekarang akan terjadi seperti itu, sepertinya tidak. Itu loh, bahwa kebebasan pers itu betul-betul memberikan ruang pada media untuk memberitakan maupun untuk tidak memberitakan, tanpa harus dihakimi. Apakah kalau kemudian dia beritakan berarti dia media yang bagus, hebat, jempol? Tidak juga. Lalu kalau ketika dia tidak memberitakan, lalu dia media yang tidak berpihak? Tentu tidak juga. Tidak sederhana itu menurut saya kita menghakimi media, kecuali abang memang mau mewarisi represivitas ala Orde Baru yang kemudian menghakimi kebebasan pers seperti itu. Ketika dia tidak diberitakan, tidak fair. Ketika diberitakan, hebat, top, dan sebagainya. Nggak seperti itulah cara pandang kita, karena abang juga orang media tentunya. Nah, yang berikutnya menurut saya, bagaimanapun juga
ketika banyak orang mencela Jokowi, orang bilang dia presiden kerempeng, kalau Fadlizon bilang dia presiden pelangap longo. Tapi mau setuju tidak setuju, pelangap longo ya dulu, ya nggak langsung ya, tapi arahnya ke sana kan, ya nggak apa-apa kan, kita tahu arahnya, tidak masalah. Nah, nggak apa-apa. Nah, kalau menurut saya, mau dia kerempeng, mau dia pelangap longo, tapi yang kerempeng dan pelangap longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang kerempeng, yang pelangap longo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Contohnya misalnya kalau kita bicara presiden dan DPR itu sama-sama lembaga tinggi negara. Sebagai pimpinan DPR harusnya malu ketika kemudian banyak media sekarang sedang menyerang DPR karena tidak punya prestasi apa-apa gitu loh. Nah, saya agak sedih bagaimana pimpinan DPR yang menurut publik tidak punya prestasi apa-apa, coba kemudian mendegradasi Jokowi yang sangat syarat dengan prestasi.